Assalamualaikum, halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Diari Ibu RT. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya, sehat dan bahagia, amin. Oke, seperti biasa, aku mau share kegiatan aku ya. Kali ini aku mau budgeting teman-teman. Budgeting khusus bulan Juli. Alhamdulillah Pak suami udah gajian tanggal 10 kemarin. Langsung aja aku mau atur sesuai kebutuhan rumah tangga aku. Nah, gaji Pak suami masuk sebesar 3,6 juta ya, alhamdulillah. Uang ini mau segera aku atur sebelum nanti kepake ya teman-teman. Karena kalau udah kepake itu rasanya jadi susah ya buat ngaturinnya. Nah, ini masih fresh banget, Pak suami habis tarik ya di ATM, makanya langsung mau aku atur-atur saja sesuai pos kebutuhan keluarga aku. Nah, ini aku hitung-hitungin dulu ya teman-teman. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih teman-teman. Aku nggak ada niatan untuk pamer ataupun menggurui ya. Ini murni untuk sharing aja. Sharing cara aku mengelola keuangan rumah tangga aku. Berharap ada sedikit manfaat yang bisa menginspirasi ataupun memotivasi teman-teman semua. Aku juga akan dengan senang hati belajar dari pengalaman teman-teman, karena guru yang paling baik itu adalah pengalaman ya. Entah dari pengalaman aku sendiri ataupun dari pengalaman teman-teman semua. Nah, ini mau langsung aku tulis-tulis di sini ya teman-teman. Untuk saat ini aku masih pakai metode budgeting bulan Juni kemarin ya, nggak ada yang berubah. Karena gaji Pak suami itu sama ya, bulan ini juga masuk 3,6 teman-teman. Karena Pak suami nggak capai target ya, biasanya tuh kalau capai target bakalan dapat insentif teman-teman, tapi bulan ini dan bulan kemarin itu nggak dapat ya. Jadi hanya 3,6 juta ya yang masuk. Alhamdulillah, berapapun itu tetap harus disyukuri ya teman-teman. Dan di sini aku mau budgetkan sesuai dengan kebutuhan keluarga aku. Sekiranya tiap rumah tangga itu memiliki sistem anggaran rumah tangga yang berbeda ya, karena kebutuhan kita pasti beda-beda ya tiap orang. Jadi nggak selalu mesti sama ya teman-teman. Nah, seperti ini cara aku ya. Di sini aku tuh buat pemasukannya dulu. Nah, di sini karena yang berpenghasilan itu baru Pak suami ya, teman-teman. Jadi aku kelola khusus gajinya Pak suami ini, yaitu sebesar 3,6 ya teman-teman. Dan ini rincian pengeluaran aku. Yang pertama ada kebutuhan pokok. Yang kedua ada angsuran rumah ya atau KPR. Yang ketiga ada listrik. Yang keempat ada sumbangan. Yang kelima ada iuran keamanan dan sampah ya. Yang keenam ada kuota dan atau wifi ya teman-teman. Yang ketujuh itu anggaran uang saku anak. Yang kedelapan itu bensin suami. Dan kesembilan ada bensin istri. Nah, untuk saat ini aku hanya punya 9 kategori pengeluaran di rumah tangga aku ya teman-teman. Yang pertama tadi itu kebutuhan pokok. Di sini aku anggarkan 1 juta ya. Untuk anggaran rumah itu aku angsurkan 1,1 ya, 1.100.000. Dan listrik itu aku anggarkan 200.000. Yang keempat itu ada sumbangan atau sedekah ya, aku anggarkan itu 300.000. Iuran sampah dan keamanan itu 50.000. Kuota aku anggarkan 100.000. Uang saku anak 250. Uang bensin suami itu 500.000 ya per bulan. Dan bensin istri itu aku anggarkan cuman 100.000 aja. Nah, di sini aku kalkulasi dulu ya teman-teman, biar nggak ada kesalahan gitu. Nah, untuk poin pertama yaitu kebutuhan pokok yang aku anggarkan 1 juta itu, nantinya bakal aku buat rinciannya ya di bawah. Untuk kebutuhan pokok sendiri itu mencakup belanja mingguan, belanja bulanan, uang beras, dan uang gas galon ya teman-teman. Oke, habis aku hitungin,
Ini pas ya 3,6 juga, jadi balance teman-teman. Nah oke, lanjut, ini di bawah aku mau langsung tulis rincian kebutuhan pokok aku. Untuk belanja mingguan itu aku anggarkan 400.000 ya, karena ada 4 minggu dalam sebulan. Jadi masing-masing minggu itu dapat anggaran sebesar 100.000 aja ya teman-teman. Ini tuh biasanya aku gunain buat belanja di pasar teman-teman. Nah belanja bulanan beda lagi ya teman-teman. Itu aku anggarkan 350.000. Itu berupa uang beli minyak, beli tepung, gula, terus deterjen seperti itu ya. Dan kemudian ada beras. Itu beras aku anggarkan 200.000 per bulan ya teman-teman. Insya Allah itu cukup ya. Untuk gas galon itu aku anggarkan cuman 50.000. Kebetulan kemarin aku habis isi galon ya. Setiap isi itu aku langsung isi sekitar 6 sampai 7 galon gitu. Nah oke ya, seperti ini kira-kira cara aku mengatur keuangan aku, biar nanti tuh jelas ya dananya itu dipakai untuk apa aja. Sejauh ini ada 5 manfaat yang benar-benar aku rasain teman-teman. Manfaat yang pertama yang benar-benar aku rasain itu dalam pernikahan aku ini alhamdulillah adem ayem ya teman-teman. Antara aku dan Pak suami itu saling terbuka. Kami tuh untuk uang itu kami benar-benar harus transparan ya teman-teman, biar nggak ada yang disembunyiin gitu. Nah dengan budgeting ini semua keuangan yang aku pegang benar-benar diketahui juga sama Pak suami ya teman-teman. Dan insya Allah dengan cara ini pernikahan aku bisa harmonis teman-teman. Nah manfaat yang kedua yang aku rasain yaitu rencana keuangan masa depan itu lebih terarah ya teman-teman. Karena segala sesuatunya itu benar-benar dikontrol ya pengeluarannya. Jadi insya Allah bisa ada yang ditabung gitu. Kita bisa tahu budget kita yang tersisa. Nah sisanya itu nanti bisa ditabung buat kehidupan masa depan kita ya teman-teman. Manfaat yang ketiga yaitu kita terhindar dari ancaman hutang. Mengapa demikian? Karena budgeting atau mengontrol keuangan rumah tangga tentu saja sudah kita pikirkan baik-baik ya untuk menganggarkan pengeluaran sesuai posnya. Jadi sekiranya untuk mengambil hutang pasti kita nggak akan sempat memikirkannya ya teman-teman. Karena kita sudah mengatur keuangan kita sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Nah manfaat yang keempat yaitu kita terselamatkan dari pengeluaran tak terduga. Dengan budgeting seperti ini kita juga bisa sedikit mengalokasikan dana kita untuk persiapan hal-hal tak terduga ya. Misalkan kita tiba-tiba sakit jadi kita butuh beli obat, atau misalnya ada keluarga yang masuk rumah sakit, kita juga bisa beli atau bawa buah tangan ya untuk menjenguk saudara kita. Jadi hal tak terduga seperti itu bisa kita antisipasi ya teman-teman. Meskipun untuk saat ini aku belum membuat posnya khusus untuk itu, tapi uang yang aku tabung insya Allah nanti bisa menutupi hal-hal tak terduga ya teman-teman. Nah manfaat yang terakhir dari mengatur keuangan rumah tangga adalah sebagai alat pengendali pengeluaran, sehingga hidup lebih tertib dan teratur. Jika salah satu dari kita atau pasangan kita ya ada yang mulai boros dan nggak komitmen gitu dengan rencana keuangan kita yang kita buat, nah pasangan yang satunya bakalan ngingetin. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita tuh sama pasangan harus kompak ya dalam mengatur keuangan. Karena bagaimanapun ini juga menyangkut masa depan kita nanti ya teman-teman. Oke, itu tadi 5 manfaat yang benar-benar aku rasain. Gimana dengan teman-teman? Boleh ya share di kolom komentar. Apa aja manfaat yang teman-teman rasain? Biar kita tuh bisa belajar bareng ya teman-teman. Baiklah teman-teman, gak kerasa kita udah di ujung video ya. Mudah-mudahan dengan video ini, video sederhana ini kita bisa dapat manfaat meskipun mungkin hanya sedikit ya teman-teman. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua. Amin. Bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini, mohon dimaafin ya teman-teman. Pokoknya ambil baiknya aja dan buang buruknya ya.
Doain aku juga ya teman-teman, biar bisa konsisten upload video setiap 2 hari sekali gitu ya teman-teman. Oh ya, ini ada binder dari hadiah dari Mamrila Migrawati ya teman-teman. Di sini belum aku gunain. Nanti mungkin aku bakal gunain buat sinking fund aku aja atau saving gitu ya teman-teman. Entah kenapa rasanya sayang ya kalau aku coret-coretin. Suka banget lihat motifnya ya teman-teman. Insya Allah nanti aku gunain buat saving challenge aku. Oke, akhir kata aku ucapin banyak terima kasih. See you next time. Bye. Wassalamualaikum.